Assalamualaikum, apa kabar anak-anak kelas 10? Tetap semangat ya belajarnya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran sejarah Indonesia hari ini masih di topik bab 2 Indonesia zaman praksara awal kehidupan manusia Indonesia. Dengan materi yang baru yakni asal-usul persebaran nenek moyang di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, semoga nantinya kalian dapat menganalisis asal-usul dan persebaran manusia di Kepulauan Indonesia. Ada dua cara untuk mengetahui persebaran nenek moyang, yaitu melalui persebaran rumpun bahasa dan kebudayaan bercocok tanam. Berikut menurut salah satu para ahli tentang bagaimana asal-usul dan persebaran nenek moyang di tanah air kita. Menurut Profesor Dr. Hakan, nenek moyang bahasa Indonesia berasal dari satu rumpun yang sama, yaitu berasal dari Austronesia. Austro artinya selatan, Nesos atau Nesia artinya kepulauan. Nah, berarti menurut Profesor Dr. Hakan, nenek moyang Indonesia berasal dari kepulauan selatan yang berasal dari kawasan Asia itu sendiri, yang terbagi menjadi dua suku atau ras. Yang pertama, ras Proto-Melayu, dan kedua, ras Dietro-Melayu. Yang pertama, ras Proto-Melayu atau suku Melayu tua diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Memiliki ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. Di Indonesia, ras ini mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Dan ras ini membawa peradaban batu ke Kepulauan Indonesia. Yang kedua, ras Dietro Melayu atau ras Melayu Muda. Datang dari Indonesia bagian utara. Ras ini telah memiliki keahlian dalam bidang pengolahan besi. Mereka telah memiliki keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Dan alat-alat yang mereka tinggalkan tersebar di beberapa kepulauan Indonesia, dan alat-alat tersebut antara lain kapak persegi panjang. Peradaban yang ditinggalkan ras tersebut dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Jawa, dan NTT. Selain mengolah besi, ras ini juga telah memiliki keahlian dalam bidang mengolah tanah, membuat saluran irigasi, menguasai teknik pelayaran, dan ilmu falak. Pada akhirnya, ras Dietro Melayu di Kepulauan Indonesia semakin banyak, dan ras inilah yang menjadi cikal bakal penduduk Gayo dan Alas di Sumatera Utara dan Toraja di Sulawesi. Selanjutnya, persebaran dan asal-usul nenek moyang di Indonesia. Menurut Dr. Andes Muhammad Ali mengatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Pendapat Muhammad Ali dipengaruhi pendapat Kren bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol dan terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Mereka menyebar ke arah selatan sampai ke wilayah Indonesia, terdiri dari dua gelombang. Gelombang pertama pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Gelombang kedua 1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pendapat selanjutnya yakni menurut Mayundar, bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina, terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Hal ini dilihat dari ragam bahasa yang banyak digunakan di Indonesia, yakni bahasa Palawa dan Sanskerta, yang mana bahasa tersebut berasal dari India. Jadi dapat kita simpulkan menurut tiga pendapat ahli tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Hakan, nenek moyang berasal dari Austronesia atau Asia, terbagi menjadi dua ras, Proto-Melayu dan Dietro-Melayu. Yang kedua, menurut Dr. Andes Muhammad Ali mengatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari Yunan di Cina Selatan. Tiga, menurut Mayundar mengatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari India. Masih banyak menurut para ahli lainnya, namun ketiga pendapat tersebut semoga dapat mewakili dari materi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.